Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi, salam sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya sehingga kita semua bisa melaksanakan proses pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Anak-anakku sahabat SAK yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan mapel prakarya. Ini materi kedua dengan judul budidaya tanaman sayuran di lahan yang sempit. Jadi begini, banyak anak atau mungkin saya sendiri yang tinggal di perumahan depan atau mungkin belakang atau mungkin kanan kiri kita itu sudah tidak ada banyak lagi pekarangan yang bisa untuk kita tanamin. Tetapi bukan berarti hal yang seperti itu menutup kita untuk membudidayakan tanaman sayuran. Tidak. Sekalipun kita tidak memiliki lahan yang bisa digunakan untuk bertanam, kita bisa menggunakan cara-cara yang lain sehingga kita tetap bisa membudidayakan tanaman sayuran di sekeliling kita nanti, di sekitar kita nanti. Walaupun kita tinggal di perumahan yang notabene sempit, tapi tetap nanti kita akan bisa membudidayakan tanaman sayuran. Nah, ada keuntungannya. Kira-kira apa? Kalau kita tinggal di perumahan, terus keuntungannya dengan membudidayakan tanaman sayuran dengan yang ada di lahan sempit itu, yang pertama adalah jelas ini menyokong kebutuhan dapur. Misalkan kita membudidayakan tanaman sayuran dan tanaman sayuran itu sudah bisa dikonsumsi, artinya sedikit mengurangi uang belanja untuk kebutuhan dapur. Misalnya sayur sudah bisa metik sendiri, tidak perlu beli. Terus kemudian yang kedua, tentu ini juga menambah keindahan alami lingkungan. Jadi biar tidak terkesan panas, kalau di sekitar kita itu ada tanaman, nah itu akan membuat keindahan dan kerindangan yang ada di sekitar perumahan kita nanti. Terus yang ketiga adalah menciptakan taman cantik di lahan yang terbatas. Ya, sekalipun kita tidak memiliki lahan yang luas, tapi di depan rumah kita pasti kan ada jalan, ada tempat-tempat yang bisa untuk menaruh semacam pot atau polybag sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman sayuran. Terus yang kemudian jelas ini bisa meningkatkan suplai oksigen ya, dengan tumbuhnya berbagai macam tanaman itu otomatis akan meningkatkan suplai oksigen yang ada di sekitar kita. Terus ini salah satu keuntungannya juga ini tanpa olah tanah. Kalau kita mau bercocok tanam di lahan yang sempit, kita tidak perlu kan membajak atau mencangkul itu kan tidak perlu. Nah, bagaimana caranya kita? Nah, nanti kita ikutin aja di slide-slide berikutnya. Oke, ini adalah yang masih ada lagi fleksibel. Jadi fleksibel itu artinya tanamannya itu bisa digeser-geser di mana-mana, bisa dipindah. Kalau kemungkinan bosen dengan settingan penataan pot atau mungkin polybagnya seperti apa, itu nanti bisa dipindah-pindah. Nah, ini adalah beberapa keuntungan dan kelebihan kalau kita membudidayakan tanaman di lahan yang sempit. Relatif murah dan lain-lain. Nah, ini masih ada keuntungan dari kita. Nah, setelah itu kita coba jenis tanaman sayuran yang kira-kira bisa kita budidayakan di lahan yang sempit itu banyak ya. Seperti materi pertama kemarin kita sudah singgung, ini ada bayam, sawi, cabai, terong, timun, selada, tomat, kemangi, seledri, bawang, kangkung. Saya pikir ini jenis-jenis sayuran ini anak-anak semuanya sudah mengenalnya dan nanti bisa jadi kita akan mencoba beneran bagaimana caranya membudidayakan tanaman sayuran tersebut. Nah, kita yang pertama, ini masuk yang pertama. Membudidayakan tanaman sayuran di lahan yang sempit itu pertama kita harus menyiapkan tempat tanam. Maksudnya seperti apa? Nah, kita harus menyiapkan pot dan polybag. Pot atau bisa jadi polybag. Nah, ini adalah pot. Saya yakin anak-anak paham ya, ini kayak pot tahulah
yes, selayaknya pot, cuman nanti kalau untuk tanaman sayuran besar ukuran diameternya itu menyesuaikan dari tanaman yang kita tanam itu kira-kira apa, seperti itu. Kalau misalnya tanamannya seperti apa ya, daun bawang atau brambang itu berarti potnya ya nggak perlu besar-besar kan seperti itu. Terus kemudian ini adalah polybag. Polybag itu kan sebenarnya memanfaatkan plastik yang sebenarnya sudah tidak terpakai, kita bisa manfaatkan sedemikian rupa itu bisa dijadikan sebagai tempat tanam yang di apa di sekeliling polybagnya nanti itu dikasih lubang sehingga ketika nanti menyirami tanaman tersebut ada apa namanya ya, airnya itu tidak tidak ngembung, artinya nanti bisa keluar. Nah, ini adalah pemilihan jenis dan ukuran disesuaikan dengan jenis tanaman. Nah, ini ada keterangan seperti ini. Tanaman tahunan pilih pot dengan bahan drum. Nah, misalnya tanaman tahunan itu apa? Ini berarti mungkin kayak tanaman buah ya, misalnya kayak kita menanam kelengkeng, itu juga nggak mungkin kalau mau menanam kelengkeng kok menggunakan polybag yang seperti ini, atau mungkin menggunakan pot yang seperti ini kan itu nggak mungkin. Nanti kita pasti akan mencari tempat yang lebih besar, semacam kayak drum tahu ya. Drum itu terus kemudian diberikan media tanamnya, setelah itu biji kelengkengnya apa baru dimasukkan itu bisa. Tetapi kalau seperti ini mestinya ini nggak cocok kalau digunakan untuk nanam tanaman tahunan. Tanaman sayuran toga bisa menggunakan polybag biasa menggunakan diameter 20-30 cm. Nah, seperti ini. Ini kita bisa gunakan untuk tanaman sayuran dan pot-pot seperti ini juga kita bisa gunakan untuk menanam sayuran. Nah, ukuran besar kecilnya nanti menyesuaikan dengan jenis tanaman yang mau ditanam itu apa. Ini yang berkaitan dengan tempat tanam. Kita sediakan dulu pot dan polybag. Besar ukurannya menyesuaikan dari tanaman apa yang mau kita tanam. Nah, gitu. Lanjut. Nah, ini ada istilah vertikultur. Nah, saya akan perlihatkan gambarnya terlebih dahulu. Nah, gambarnya vertikultur itu seperti ini. Silakan coba untuk dicermatin dulu. Kalau kita melihat gambar yang demikian, ini kira-kira kalau kemudian kita disuruh untuk mendefinisikan vertikultur itu apa? Jadi kalau kita diminta untuk menjelaskan vertikultur itu sebenarnya apa dengan melihat gambar yang seperti ini. Nah, coba kita pikir-pikir dulu sebentar. Nanti setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat kira-kira. Sebelum nanti saya sampaikan vertikultur itu apa, kira-kira anak-anak kira-kira memahaminya seperti apa. Terus nanti kira-kira sama apa enggak dengan yang saya sampaikan. Nah, vertikultur dengan kita melihat gambar yang demikian, vertikultur itu bisa kita pahami merupakan cara bertanam yang dilakukan dengan menempatkan media tanam dalam wadah-wadah yang disusun secara vertikal atau bertingkat atau berunda. Nah, ini kan. Vertikal itu seperti ini, terus kemudian disusun di atas bawah ini ada susunannya. Nah, ini macam-macam ya. Kita bisa menggunakan kayak pralon bundar, ditata sedemikian rupa mungkin dari atas sampai ke bawah. Terus ini ada juga yang bentuknya itu kayak persegi panjang. Nah, seperti itu macam-macam. Terus di sini ini pralon. Kalau ini semacam pralon ya. Terus ini bisa menggunakan bambu. Nah, bambu itu ditata vertikal dari atas sampai ke bawah, berundak seperti ini. Terus kemudian mestinya sisi kanan dan sisi kirinya itu ditutupin supaya air sama tanahnya itu nanti tidak kebuang. Nah, terus kemudian ini sudah ada contoh tanaman yang ada di dalam teknik vertikultur ya. Nah, seperti itu. Vertikultur seperti itu. Sekali lagi, vertikultur adalah merupakan cara bertanam yang dilakukan dengan menempatkan media tanam dalam wadah-wadah yang disusun secara vertikal, yaitu bertingkat atau berundak. Kita ke slide berikutnya. Nah, setelah tadi kita menyiapkan tempat yang untuk tanam ya. Nah, yang kedua adalah kita menyediakan media tanam. Apa sebenarnya media tanam itu? Media tanam adalah
tanaman yang ditanam dengan menggunakan pot atau polybag itu tempat yang untuk menanam tadi atau vertikultur perlu disiapkan media tanam berupa campuran yaitu bagian tanah bagian atas, bagian tanah bagian atas, terus bagian arang sekam, bagian kompos. Jadi ketika media tanam ini nanti kita bisa jadi apa ya namanya? Menaruh media tanam dalam pot atau polybag itu nanti bisa menyesuaikan ini. Jadi bagian tanah itu ada yang di paling atas, bagian arang sekam, terus bagian komposnya. Nah, kita bisa melihat. Contohnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya campuran dari beberapa macam tadi ya. Ono bagian tanah, ono kompos yang sudah diolah sedemikian rupa ini. Terus kemudian setelah itu dicampurkan kayak begini, dicampurkan. Nah, sebenarnya sekarang teknologi sudah sangat maju sekali ya. Kalau misalkan anak-anak tidak mau repot, anak-anak berkunjung di toko pertanian, bilang saja mau beli media tanam itu sudah tersedia. Tinggal nanti seberapa banyak yang diinginkan. Di sana itu sudah ada olahan media tanam ya, ada dari tanah, kompos dan sebagainya yang nanti ketika sudah dicampurkan akan menjadi seperti ini itu sudah tersedia di toko-toko pertanian. Jadi kalau misalkan nggak mau repot mencampur-campur untuk bagian tanah, arang, sekam, bagian kompos dan sebagainya, tinggal datang aja ke toko pertanian. Setelah itu bilang mau beli media tanam, dah pasti nanti akan dilayani bentuknya seperti ini. Nanti campurannya ditempatkan dengan sak bagor seperti itu. Oke, setelah media tanam ada apa lagi? Nah, yang ketiga ada pembibitan. Kenapa ada pembibitan? Karena ada beberapa jenis tanaman sayuran itu yang tidak bisa ditanam secara langsung dari benihnya. Nah, ini coba saya akan sampaikan ini. Tadi kan pertama itu kita menyediakan tempat, yang kedua adalah media tanam, yang ketiga adalah pembibitan. Siapkan media semai berupa campuran tanah dan kompos. Nah, kita baca dulu ya. Yang kedua, campuran media ditempatkan di bak semai atau polybag kecil. Terus yang ketiga, sebelum disemai, benih direndam air hangat. Yang keempat, buang benih yang hampa atau mengapung, karena itu jelas nanti nggak akan bisa tumbuh. Terus yang kelima, tebar benih di bak semai. Jadi saya berikan gambaran kalau misalkan nanti kita akan menanam cabai ya. Kalau kita akan menanam cabai, jadi proses menanam cabai itu kan diawali dari pembibitan dulu. Caranya seperti apa? Secara detail ya, misalkan langkah yang pertama tentunya memilih cabai yang kualitasnya bagus, ya, sudah merah kayak begitu, terus kemudian dikupas. Nah, kupasan benihnya yang ada di dalam cabai itu kemudian dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu, setelah itu baru ini siapkan media semainya, terus ini nanti kita baca lagi ya, yang nomor 1 sampai 5 itu. Ini kalau misalkan nanti kita akan ambil contoh cabai ya, kita coba lihat slide berikutnya. Nah, ini saya beri gambaran untuk pembibitan cabai ya. Jadi langkah yang pertama tadi kan cabai itu kita kupas ya, terus kemudian kan ada benih-benih cabainya itu dikeringkan dulu beberapa saat, 1 hari itu 1 hari apa 2 hari itu sudah cukup. Nah, ketika sudah kering, sebelum nanti ditempatkan di tempat penyemaian seperti ini, eh, benih cabai tadi itu direndam di air hangat, kurang lebihnya selama 10 menit. Eh, Benih-benih yang mengapung itu kita sendirikan, atau yang mengapung itu kita buang saja karena ketika nanti disemaikan jelas pasti itu tidak akan bisa tumbuh. Nah, ini juga menunjukkan proses pertumbuhan penyemaian bibitnya. Nah, ini sudah tumbuh ya, tapi tumbuhnya itu masih masih kecil. Nah, kita coba lihat gambar yang kedua. Nah, setelah seperti ini kan mesti kan perawatannya ya disiram dengan air, terus sehingga semakin tumbuh, nah ini sudah ada terlihat daunnya, batangnya sudah mulai terlihat lebar. Nah, kita lihat lagi gambar yang ketiga. Nah, kalau bibitnya sudah seperti ini artinya bibit cabai ini sudah mulai siap untuk tanam. Nah, kayak begini. Secara detailnya, ini kan dalam jumlah banyak. Kalau ini
cukup 2 jenis, 2 benih cabai. Nah, kalau sudah seperti ini artinya pembibitan ini sudah selesai dan siap untuk ditanam. Kita ke slide berikutnya. Yang keempat adalah penanaman dan pemeliharaan. Gimana ini caranya penanaman dan pemeliharaannya? Nah, ini kita lihat dulu. Saya ambil contoh gambar ini dari detik.com ya. Saya browsing, saya ambil gambar seperti ini. Nah, penanaman dan pembibitan itu kalau kita punya lahan yang luas di pekarangan sawah atau mungkin kebun, itu bisa seperti ini. Jadi dari benih cabai tadi bisa ditanamkan di tanah, ya tentunya ini sudah melalui proses pengolahan tanah ya. Tanah awalnya sudah digumburkan dan sebagainya. Ini sudah tumbuh besar dan siap untuk panen. Ini di pekarangan tanah. Nah, di pekarangan tanah pun cara menanamnya ada 2 macam. Ini yang tidak di yang sebelah kanan ini kan yang dibungkus menggunakan plastik ya. Ini tujuannya adalah salah satunya menghambat pertumbuhan rumput sehingga tidak mengganggu tanaman yang sebenarnya. Tanaman cabainya itu tidak terganggu dengan rumput-rumput liar. Kalau di plastik seperti ini kan rumputnya tidak akan banyak tumbuh. Tapi berbeda kalau menggunakan penanaman yang di pekarangan yang seperti ini. Nah, kita lihat keterangannya. Bibit tanaman yang sudah tumbuh dimasukkan dalam tempat-tempat yang sudah siap atau media tanam. Nah, tetapi ini kalau kita misalkan melihatnya di pekarangan ya, tapi tadi kan konteksnya kita itu kan di lahan yang sempit. Berarti kita kalau bibitnya sudah siap, kita mesti kembali lagi ke pertama tadi, tempat dan media tanamnya, yaitu pot atau polybag. Terus yang kedua, bibit yang sudah tertanam lalu dipadatkan dengan tanah dan disiram. Jadi ketika menanamkan benih tadi dimasukkan dalam polybag yang sudah ada media tanamnya itu, jadi tanahnya itu sedikit agak dipadatkan, setelah itu disiram air supaya nanti bisa tumbuh dengan maksimal. Terus kemudian yang ketiga, tanaman yang sudah ditanam dijaga ketersediaan airnya. Nah, kalau lebih-lebih kalau kita menanamnya di polybag ya, jangan sampai ketersediaan airnya itu terlambat. Nanti bisa jadi pohon cabenya itu kemudian akan kekeringan atau karena kekurangan air. Pada akhirnya pohon cabai tersebut bisa mati. Terus yang keempat, ini adalah mencabuti rumput ini artinya sudah masuk kepada pemeliharaan ya. Mencabuti rumput liar yang ada di sekitar tanaman. Nah, kalau misalkan tanaman-tanaman ini ada banyak rumputnya ya, kita harus mencabuti rumput-rumput liar itu supaya tidak mengganggu pohon yang sebenarnya. Terus yang keempat, pemberian pestisida atau pupuk serta vitamin yang diperlukan untuk tanaman. Ya, misalnya ada hama ya disemprot dengan anti hama. Terus kalau misalkan eh, benih cabai ini sudah tumbuh beberapa minggu, kita berikan pupuk yang supaya bisa mempercepat pertumbuhan dan mempercepat buah cabainya itu segera bisa dipetik. Terus kita ke slide berikutnya. Oh, ternyata sudah. Nah, materinya untuk budidaya tanaman sayuran di lahan yang sempit itu seperti itu tadi. Jadi kalau kita mereview ya, itu yang pertama kita harus menyiapkan dulu apa tadi tempat. Ya, tempatnya itu artinya ya kayak semacam pot dan polybag. Terus kita media tanamnya, artinya tanah yang sudah tercampur dengan kompos. Dan yang ketiga itu adalah pembibitan. Dan yang keempat itu adalah penanaman dan pemeliharaan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi memang karena situasi pembelajaran juga memang masih dalam situasi pandemi ya, kita tidak banyak-banyak untuk menyampaikan materinya, sedikit tapi anak-anak benar-benar bisa memahaminya. Artinya bisa tepat sasaran, sedikit yang saya sampaikan itu anak-anak benar-benar bisa paham. Oke, kita ke review materi ya. Nah, di review materi ini nanti silahkan dikerjakan melalui Google Form. Nanti link Google Form-nya menyusul, setelah ini akan saya kirimkan link Google Form-nya dan mungkin nanti
kita juga ada strategi pembelajaran yang lain, tidak melulu menggunakan link YouTube. Nanti saya akan coba post materi ke dalam Google Classroom. Tapi mohon maaf sampai sekarang Google Classroom-nya belum saya kirimin kode ya. Oke, nanti gampang lah saya sampaikan di kesempatan di waktu yang lain. Review materi yang pertama. Silakan anak-anak perhatikan dan setelah itu nanti saya minta untuk dikerjakan. Nanti dikirimkan melalui Google Form seperti tugas pertama yang kemarin. Yang pertama adalah sebutkan keuntungan bercocok tanam di lahan yang sempit. Yang kedua, sebutkan jenis tanaman saruyan yang bisa ditanam di polybag. Yang ketiga adalah jelaskan pengertian vertikultur. Yang keempat, sebutkan langkah-langkah pembibitan. Dan yang kelima adalah jelaskan cara menanam dan memelihara tanaman sayuran yang baik. Nah, silakan. Kalau anak-anak bisa menjawab 5 pertanyaan ini secara baik, artinya berarti anak-anak bisa memahami materi apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Sekian anak-anakku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Kita selalu menjaga diri kita dan keluarga kita dan seluruh masyarakat yang ada di sekeliling kita supaya kita terhindar dari yang namanya wabah COVID-19. Tentunya tak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala hal. Gitu ya, anak-anakku. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.